Selamat datang di channel ini dan salam sehat untuk kita semua. Sahabat-sahabatku yang terkasih, salah satu fenomena yang hangat dibicarakan di Indonesia akhir-akhir ini ialah agama dan kemanusiaan menjadi bahan jualan yang laris manis di negeri kita yang tercinta ini. Oknum-oknum tertentu meraih keuntungan, kebahagiaan, dan kekayaan dengan menjual agama dan kemanusiaan. Kasus yang sementara hangat dibicarakan ialah Lembaga Aksi Cepat Tangkap atau ACT. Tempo.co memberitakan beberapa fakta penyelewengan ACT terhadap dana miliaran rupiah dengan bermoduskan agama dan kemanusiaan. Jika kasus ini benar-benar terbukti, maka para pelaku benar-benar mencabik-cabik, bahkan membunuh kemanusiaan sampai ke akar-akarnya. Karena menjual nama agama dan menjual atas dasar kemanusiaan untuk kepentingan pribadi. Di dalam bacaan Injil hari ini, Yesus memberikan sebuah perumpamaan tentang kemanusiaan yang sangat familiar di kalangan orang Kristiani, yaitu orang Samaria yang baik hati. Perumpamaan ini menceritakan tentang belas kasihan seorang Samaria terhadap seseorang yang menjadi korban dari para penyamun. Dalam konteks tradisi Yahudi, orang Samaria adalah orang kafir di mata bangsa Yahudi. Menariknya, orang Samaria ini menolong orang ini dari awal pandangan pertama sampai korban tersebut benar-benar sembuh. Ia membantu korban kemanusiaan ini dengan membiayainya dengan sendiri tanpa meminta bantuan siapapun. Dengan perumpamaan ini, Yesus menghendaki agar para pengikutnya senantiasa memperjuangkan kemanusiaan dengan hati belas kasihan. Sampai di sini kita bisa memaknai bahwa perjuangan kemanusiaan itu sama saja menolong Yesus. Di dalam bacaan kedua, Santo Paulus mengatakan bahwa Yesus adalah yang sulung. Ia lebih utama dari segala sesuatu. Seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Dia. Salah satu kepenuhan Allah yang terwujud di dalam Yesus ialah memperjuangkan kemanusiaan. Oleh karena itu, kita harus meneladani Yesus sebagai yang sulung dengan cara memperjuangkan kemanusiaan bersama Yesus. Dengan demikian, maka kita telah menjalankan apa yang telah diamanatkan di dalam bacaan pertama, yaitu menjadi pelaksana firman di dalam hidup kita. Sahabat-sahabatku yang terkasih, berdasarkan bacaan-bacaan hari Minggu ini, marilah kita merenungkan sejumlah permenungan. Pertama, perumpamaan orang Samaria yang baik hati hendak mengajarkan kepada kita bahwa menolong sesama atau berbuat baik kepada sesama bukan perkara untung dan rugi, bukan juga tentang saya miskin atau saya kaya, tetapi jika ada kesempatan untuk berbuat baik, maka lakukanlah itu dengan penuh ketulusan. Sampai di sini kita dapat mengerti bahwa kemampuan berbuat baik yang tulus dan murni senantiasa terdorong oleh ketergerakan hati, khususnya kualitas hati yang berbelas kasih. Karena itu, marilah kita berdoa semoga Tuhan menganugerahkan rahmat cintanya
agar kita bisa memiliki hati yang berbelas kasih seperti hati kudusnya. Kedua, sebagai orang beriman, kita tidak bisa mengklaim bahwa berbuat baik kepada sesama dan memperjuangkan kemanusiaan adalah milik orang beriman saja. Sebab seorang ateis atau seorang yang tidak bertuhan dan tidak beragama sekalipun, mereka juga bisa berbuat baik kepada sesama. Dengan demikian, kita tidak perlu berbuat baik dengan membawa-bawa atribut agama atau berbuat baik atas nama orang beriman. Karena ternyata fakta membuktikan bahwa ada juga manusia beragama yang menjual agama dan kemanusiaan untuk kepentingan dan kebahagiaan dirinya. Tetapi sebagai orang Kristen, kita belajar untuk berbuat baik atas dasar iman kita akan Tuhan, di mana kita berbuat baik kepada sesama karena kita melihat Tuhan dalam diri sesama kita. Kita melihat Tuhan yang sedang tersalib. Kita melihat Tuhan yang sedang menderita itu sementara hadir di dalam diri sesama yang membutuhkan bantuan kita. Sehingga perbuatan baik kita semata-mata dilandasi atas dasar cinta kepada Tuhan yang tampak dalam cinta kepada sesama. Ketiga, di dalam bacaan Injil ada 3 orang yang melihat orang yang menjadi korban penyamun, yaitu seorang imam, seorang Lewi, dan orang Samaria. Imam dan Lewi adalah 2 orang yang dekat sekali dengan bait Allah. Di mata orang Yahudi, mereka adalah tergolong orang-orang yang kudus, orang-orang yang suci. Tetapi mereka tidak memiliki hati untuk membantu orang yang sedang menderita. Justru orang Samaria yang di mata bangsa Yahudi adalah orang kafir pada zaman itu, dialah yang memiliki hati untuk membantu orang yang sedang menderita. Dengan perumpamaan ini, kita dapat merenungkan bahwa berbuat baik atau perbuatan baik itu tidak memandang agama. Entah apa agama saya, ataupun apa agama dari orang yang membutuhkan bantuan kita, semuanya itu tidak penting, karena semestinya kita berbuat baik bukan karena agama, tetapi karena kemanusiaan. Tuhan memberkati kita semua.